Inilah beberapa orang yang telah dibangkitkan dari kematian beserta latar belakang kisahnya. Alkitab sebagai firman Tuhan menuliskan bahwa ada beberapa orang atau individu yang pernah dibangkitkan dari kematian, baik pada zaman perjanjian lama sebelum Yesus maupun pada saat Yesus hidup di dunia ini. Dan mereka yang pernah dibangkitkan dari kematian tersebut tidak terbatas dari etnis dan juga kelas sosial tertentu. Mereka bukan hanya dari kalangan bangsa Israel saja yang merupakan umat pilihan Tuhan pada waktu itu. Dan inilah beberapa orang yang pernah dibangkitkan dari kematian beserta latar belakang kehidupannya. Yang pertama, Nabi Musa. Dalam kitab Keluaran di Perjanjian Lama dituliskan bahwa Nabi Musa telah mati. Ulangan 34 ayat 5. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Namun di beberapa bunyi ayat lainnya menyeratkan bahwa Nabi Musa telah dibangkitkan dari kematiannya. Salah satunya adalah seperti yang tertulis dalam bunyi ayat ini, yaitu pada peristiwa ketika Yesus sedang berdoa di atas gunung, di mana tiba-tiba rupa serta pakaian Yesus berubah berkilauan penuh cahaya kemuliaan. Di sana muncul Nabi Musa dan Nabi Elia menemui Yesus. Lukas 9 ayat 30. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Yang kedua, putra dari seorang janda di Sarfat. Pada masa itu sedang terjadi kemurtadan besar di Israel. Ketika kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Ahab dan istrinya yang kafir bernama Izebel. Dan saat kekeringan parah melanda negeri itu, lalu Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat, sebuah kota di luar wilayah Israel. Di sana sang nabi bertemu dengan seorang janda Fenisia miskin yang hendak memasak bahan makanan terakhir yang dimilikinya. Tetapi karena perempuan Fenisia tersebut melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan bangsa Israel, melalui perantaraan perkataan Nabi Elia, maka hidup mereka diselamatkan melalui keajaiban tepung dan minyak yang tidak habis sampai masa kekeringan berakhir. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian anak dari perempuan tersebut jatuh sakit dan meninggal. Dalam keputusasaan, sang ibu tersebut memohon kepada Elia yang sedang berseru kepada Tuhan. Elohim mendengarkan suara permohonan doa Nabi Elia. Lalu anak seorang perempuan di Sarfat tersebut pun hidup kembali. 1 Raja-Raja 17 ayat 22-23. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu. Ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Janda Fenisia yang malang tinggal di Sarfat wilayah Sidon itu bukanlah orang Israel. Mereka tidak menyembah Tuhan yang benar yang disembah oleh bangsa Israel. Namun janda tersebut bersedia menjamu Nabi Elia di masa yang sangat sulit ketika tidak ada tempat yang aman baginya di Israel. Bahkan perempuan itu bersedia memohon pertolongan kepada Nabi yang diutus oleh Allah yang benar, supaya Elohim mau bertindak untuk menolongnya. 1 Raja-Raja 17 ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Yang ketiga, putra dari seorang perempuan kaya di Sunem. Wanita Sunem ini sepertinya seorang yang cukup berpengaruh di komunitasnya. Namun sama seperti perempuan Fenisia di Sarfat tadi, perempuan Sunem ini bukanlah orang Ibrani. Dan juga meskipun para perempuan ini memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi mereka memiliki iman yang menyelamatkan, yaitu dengan percaya kepada Nabi yang diutus oleh Tuhan yang benar. Dikisahkan sebelumnya bahwa Nabi Elisa telah membantu seorang janda miskin untuk membayar hutangnya, yaitu melalui mukjizat dengan mengisi banyak bejana dengan minyak. Dan singkat cerita, kemudian Nabi Elisa berjumpa dengan seorang wanita kaya di Sunem, yaitu sebuah desa kecil di selatan Gunung Gilboa. Wanita Sunem ini percaya kepada Elisa yang sering melakukan perjalanan itu adalah sebagai abdi Allah. Lalu wanita Sunem dan suaminya berinisiatif membangun sebuah ruangan khusus untuk Nabi Elisa supaya sang nabi bisa tinggal saat melewati wilayah mereka. Wanita kaya dan terkemuka tersebut sudah menikah tetapi mereka tidak memiliki anak. Lalu Nabi Elisa mengatakan kepadanya bahwa perempuan Sunem tersebut akan segera memiliki seorang putra. Dan akhirnya perkataan sang nabi itu menjadi kenyataan. Anak perempuan Sunem itu kemudian tumbuh dan sehat. Namun suatu hari anak yang dikasihinya itu jatuh sakit dan meninggal dunia. Lalu wanita Sunem itu pergi ke Gunung Karmel dan meminta Nabi Elisa ikut dengannya untuk melihat putranya. Nabi Elisa terus berdoa kepada Tuhan.
Dan akhirnya anak wanita Sunem itu hidup kembali. Yang keempat, putra dari seorang janda di Nain. Dalam sebuah misi perjalanan, suatu hari Yesus dan para pengikutnya sedang mendekati gerbang Nain. Dan saat itu sebuah prosesi pemakaman sedang melewati gerbang tersebut. Seorang janda menangis terseduh-seduh di depan peti mati anaknya yang terbuka. Janda di Nain ini hanya memiliki satu anak laki-laki yang mungkin menjadi sandaran hidupnya. Penuh belas kasihan kepada ibu yang berduka tersebut, lalu Yesus datang dan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Kemudian Yesus menoleh ke anak yang terbaring di peti mati dan memerintahkannya, "Anak muda, aku berkata kepadamu, bangunlah." Anak itu hidup kembali dan Yesus mempersembahkannya kepada ibunya. Berbeda dengan perempuan di Sarfat dan perempuan di Sunem yang minta supaya ditolong, tetapi janda di Naim ini ditolong oleh Yesus tanpa dirinya memintanya. Secara rohani, hal ini dapat bermakna bahwa Tuhan memelihara kita, bahkan ketika kita tidak mampu atau merasa tidak layak untuk meminta pertolongannya. Namun Yesus dapat melihat masalah kita dan menanganinya. Dan itu adalah cara khas yang dilakukan oleh Yesus dalam semua pelayanannya. Yang kelima, Putri Yairus. Yairus adalah seorang pemimpin sinagog dan kemungkinan besar di Kapernaum. Putri Yairus yang berusia 12 tahun terbaring sakit parah di rumah. Maka sebagaimana seorang bapa yang mengasihi anaknya, Yairus pergi kepada Yesus. Yairus memohon kepada Yesus untuk datang ke rumahnya dan meletakkan tangan penyembuhannya di atasnya. Tetapi sebelum mereka bisa sampai di sana, seseorang sudah membawa berita sedih dengan mengatakan, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Kemudian Yesus berkata kepada ayah yang sedang berduka itu, "Jangan takut, percaya saja." Dan memang seharusnya yang bisa dilakukan oleh manusia itu adalah hanya percaya saja sepenuhnya pada campur tangan Tuhan. Sesampainya di rumah Yairus, kemudian Yesus berkata kepada orang-orang yang sudah berkumpul di sana, "Mengapa kamu ribut-ribut dan menangis? Anak itu tidak mati tetapi tidur." Tetapi respon orang-orang di sana malah mengolok-olok Yesus. Sebab mereka tahu bahwa anak Yairus itu sudah mati. Dan juga karena mereka tidak memahami arti kata-kata Yesus. Padahal kata tidur yang diucapkan oleh Yesus adalah untuk menghibur. Kata tidur yang diucapkan oleh Yesus merupakan metafora yang mengartikan kematian. Dan Yesus sering menyamakan bahwa kematian itu adalah sama dengan tidur. Seperti yang tertulis dalam Matius 9 ayat 24, Lukas 8 ayat 52, dan bandingkan dengan Yohanes 11 ayat 11 sampai 15. Kematian adalah tidur, tetapi ini adalah tidur nyenyak yang hanya dibangunkan oleh Sang Pemberi kehidupan yang agung. Sebab hanya Dia yang memiliki kunci kubur. Lalu dengan memegang anak Yairus yang telah mati dan berkata, "Talitakum," yang artinya, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak Yairus yang telah mati tersebut bangkit berdiri dan berjalan. Dan semua orang yang hadir menyaksikan peristiwa itu menjadi sangat takjub. Yang keenam, Lazarus. Sebelum Yesus dan murid-muridnya pergi ke Betania untuk menemui Lazarus yang telah mati, Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa kematian itu sebagai tidur. Tertulis dalam Yohanes 11 ayat 11. Kematian disebut sebagai tidur tertulis di beberapa ayat dalam kitab Perjanjian Lama dan Baru. Ketika murid-murid berpikir bahwa saat itu Yesus sedang berbicara tentang tidur harfiah, Yesus dengan jelas menyatakan bahwa apa yang Dia maksudkan adalah Lazarus sudah mati. Dan sebenarnya ketika Yesus telah tiba di Betania, Lazarus sudah mati 4 hari. Mayat Lazarus sudah membusuk. Setelah tiba di Betania, Yesus berbicara dengan Marta terlebih dahulu. Marta adalah saudara Lazarus. Dan ketika Yesus mengatakan kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Marta menjawab dengan kalimat, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Sebab saat itu Marta memiliki pemahaman atau keyakinan tentang adanya kehidupan setelah kematian. Dan pernyataannya tersebut juga memperjelas bahwa Marta tahu kalau Lazarus tidak akan bangkit sampai akhir zaman tiba. Marta mungkin sudah mendengar tentang peristiwa putra dari janda dan juga putri dari Yairus, tetapi mungkin saat itu Marta tidak berpikir bahwa mukjizat ini akan menjadi sesuatu yang Yesus dapat atau akan lakukan untuknya. Setelah doa singkat, lalu Yesus memerintahkan, "Lazarus, marilah keluar." Lalu Lazarus yang telah mati itu datang keluar dari gua kuburan batu. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Lazarus telah bangkit dari kematiannya dan hidup kembali. Dengan membangkitkan Lazarus, Yesus membuktikan bahwa Dia memiliki kuasa untuk mengalahkan maut atau kematian.